Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Pasti luar biasa ya, karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Nah, hari ini mari sama-sama kita mau ibadah dimanapun adik-adik berada. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, karena Dia Allah yang layak disembah. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu. Bertakhtalah Engkau Tuhan di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita mau sama-sama bertepuk tangan, atau adik-adik bisa ke tangan masing-masing ya di rumah ya. Kita mau nyanyi I love you Jesus. Adik-adik, mari sama-sama kita mau angkat tangan kita. Dua-duanya adik-adik diangkat ya. Jangan sampai ada adik-adik yang gak angkat tangan loh. Kakak bisa lihat dari sini. Ayo sama-sama kita angkat tangan kita. Kita mau angkat tangan kita buat Tuhan, karena kita mau menyembah Tuhan. Ayo kita menyembah Tuhan, kita tutup mata, dan kita mau nyanyikan pujian kita di hadapan Tuhan. Melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya
sebagai tanda kita percaya sama Tuhan. Karena Tuhan selalu baik buat kita. Amin. Hatiku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, sekarang kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Alkitabnya semua udah siap belum di rumahnya? Disiapin dulu ya kalau Alkitabnya belum ada. Nah adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita memperingati Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita semua dan kemudian bangkit di hari yang ketiga. Hal itu dibuktikan dengan adanya murid-murid Tuhan Yesus yang datang ke kubur dan mereka melihat bahwa kuburan tersebut kosong adik-adik. Ternyata memang Yesus bangkit dan malaikat Tuhan yang ada di sana juga berkata bahwa memang Yesus bangkit. Dan siapa adik-adik di antara kalian yang percaya bahwa Yesus sudah mengorbankan nyawanya untuk kita dan bangkit di hari yang ketiga? Boleh angkat tangannya? Kalau Kak Ike sendiri percaya loh, makanya Kak Ike angkat tangan. Ayo adik-adik, kayaknya belum angkat tangan semua nih. Hah? Ada yang nggak angkat tangan? Nggak percaya? Wah adik-adik, jangan-jangan adik-adik sama nih seperti murid Tuhan Yesus yang satu ini. Yuk kita lihat videonya. Adik-adik, ceritanya kita mulai dari sini ya. Dia adalah Yesus anak Allah yang juga penyelamat kita. Selama di dunia, dia melakukan banyak sekali mujizat, seperti membuat orang yang buta melihat, meredakan angin ribut, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata ada yang tidak suka dengan Yesus. Mereka meminta Yesus untuk disalib. Yesus akhirnya disalib, kemudian mati. Dia dikuburkan. Tapi tepatnya di hari ketiga setelah dia dikuburkan, murid-murid Yesus yang lain datang untuk mengunjunginya. Tapi mereka menemukan bahwa kuburannya kosong. Mereka bertemu dengan malaikat Tuhan di sana. Malaikat Tuhan berkata kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka sangat senang. Mereka pun bertemu dengan murid-murid Yesus yang lainnya. Wah, Yesus di sana menampakkan diri kepada mereka semua. Mereka percaya. Tapi ternyata Thomas, Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit. Oh, masa sih? Aku gak percaya sebelum aku melihat lubang di tangannya dan lubang di lambungnya. Hingga di hari yang ke-8, mereka berkumpul kembali. Yesus menampakkan diri kepada mereka semua dan Thomas ada di sana. Yesus pun menunjukkan tangannya yang berlubang
dan lambungnya yang berlubang. Thomas menyesali bahwa dia sempat tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Dia meminta maaf kepada Yesus. Yesus pun berkata bahwa Thomas harus percaya. Adik-adik, ternyata di akhir kisahnya setelah Thomas melihat Yesus secara langsung, maka dia menjadi benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus memang mati dan kemudian bangkit kembali. Adik-adik, kalau ada di antara adik-adik tadi yang mengangkat tangannya dan berkata bahwa tidak percaya, kita belajar ya dari Om Thomas. Ketika kita setiap hari Minggu beribadah kepada Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, kita percaya bahwa Dia sudah mati untuk kita dan bangkit di hari ketiga untuk kita juga. Karena Dia hidup, maka ada hari esok untuk kita. Ada harapan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, gimana adik-adik tandanya kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita semua? Tandanya adalah melalui kehidupan kita setiap hari, kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Dia ada. Seperti contohnya, tidak melawan orang tua, mau membantu orang tua di rumah, mengerjakan tugas sekolah dengan baik walaupun di rumah, menolong teman-teman yang kesusahan, baca Alkitab dan berdoa, dan masih banyak lagi. Tentunya jadi anak yang baik. Itulah tanda adik-adik percaya sama Tuhan. Yuk adik-adik coba buka di Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kalau untuk cerita tadi, adik-adik bisa lihat mulai dari ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-29. Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-29. Nah, sekarang khusus kita mau baca sama-sama di ayat yang ke-29 ya adik-adik. Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ayat ini adik-adik ditujukan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang walaupun tidak melihat seperti Thomas, tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pastinya Tuhan sangat senang dan bangga ketika memiliki anak-anak yang percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Oke adik-adik, mulai hari ini ayo kita belajar. Ketika kita bilang kita percaya sama Tuhan Yesus, kita mau jalani hari kita dengan baik, sesuai dengan apa maunya Tuhan. Itu dia untuk firman Tuhan hari ini adik-adik. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu bagi kami. Kami mau menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kami semua dan bangkit bagi kami semua juga. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita yang berasal dari Tuhan. Mari adik-adik, kita semua sama-sama bilang, amin. Tuhan Yesus memberkati. God opens up the door.